salli wa sallim maulaya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Shalawat tariq salam tidak lupa selalu kita curahkan, tidak lupa selalu kita agungkan. Ayo adik-adik, kepada siapa? Yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah berkat perjuangan beliau kita masih dapat merasakan nikmat iman serta nikmat Islam, sehingga kita masih membawa akidah Islam hingga saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, khususnya alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Lurah Rempoa, yaitu Bapak Zakiyuddin Nur Esos. Terima kasih ya Pak Lurah. Alhamdulillah beliau menyempatkan hadir di tengah-tengah kita nih, ibu-ibu, bapak-bapak. Katanya, ya Sob, ya, gua udah kangen nih sama kampung saya tuh, katanya besok gua hadir ya. Ya, kita doakan kepada Bapak Lurah kita, semoga beliau diberikan kesehatan, amin. Diberikan umur yang panjang serta barokah, amin. Dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Dan tidak pula yang kami hormati Afinal Firok Al-Ustadz Dr. Adas Hasib Adnan, Al-Ustadz Hasan, Al-Ustadz Kamal, Bapak Ustadz Yas Kosasi, Ustadz Anton, Ustadz Swedi, Ustadz Sarwana, serta ibu-ibu dan adik-adik yang kami cintai. Mohon izin Pak Lurah sebentar ya ibu-ibu. Saya mewakili pengurus Masjid Jami'at Hidayah, tidak lain dan tidak bukan mengucapkan rasa syukur yang sangat sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita dapat melaksanakan momentum yang kita tunggu-tunggu ya setahun, yaitu halal bihalal. Mungkin karena kesibukan kita terkadang kita nggak ketemu tuh jarangnya, maka di momentum halal bihalal ini kita dapat berkumpul ya. Alhamdulillah telah hadir juga Bapak RT kita, Pak RT Aisyah Jaya, RT 1 ya, RT 2 ada Bu Ibu Ihan Solihat, iya, RT 3 pulang kampung Bapak Boimin, RW 4 Ustadz Humaini lagi OTW, RT 5 Ibu Nani sedang ada acara di luar, RT 6 OTW ya, OTW. RT 7 beliau udah WA ke saya, insya Allah hadir. RT 8 Bapak Ani Bondan izin agak telat, dan Pak RW katanya mau ketemu penghulu ibu-ibu ya. Alhamdulillah bukan mau nikah lagi, maksudnya mau nganterin orang nikah ya. Jadi kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, yaitu dalam rangka halal bihalal dan santunan anak yatim piatu ya. Sekali lagi alhamdulillah Pak Lurah, kalau di warga RW 02 ini kami warganya alhamdulillah bagus sekali. Jadi ada celengan akhirat yang 2 bulan sekali itu kita kumpulkan, ada kotak untuk yatim juga, itu kita alhamdulillah sudah istiqomah selama kurang lebih 2 tahun ya. Kita selalu santunan yatim piatu. Alhamdulillah, semoga ini semua menjadi wasilah, ini semua menjadi jalan untuk kita semua, khususnya bagi para dermawan, kepada para donatur ya, yang sangat subhanallah ya, warga kita alhamdulillah nih, warga RW 02 ya kan, beda banget pokoknya ya. Alhamdulillah kalau kegiatan-kegiatan seperti ini subhanallah, pokoknya beliau selalu berinfak bersedekah. Jadi alhamdulillah pada kesempatan hari ini adik-adik ya, nanti bersama-sama ya kita doakan kepada para donatur, kepada para dermawan, semoga diberikan kesehatan ya,
Yang lagi usahanya dimajuin ya, diberikan kemudahan, rezekinya dibanyakin lagi ya, supaya nanti santunannya juga makin banyak ya. Ya, alhamdulillah nanti santunannya itu sekarang ini ada 2 adik-adik, alhamdulillah. Yang pertama santunan dari masjid, itu dari jamaah dan warga yang infak ke masjid. Yang kedua insya Allah khusus dari kita mengenang 1 tahunnya almarhum Haji Nadif bin Haji Muali. Jadi sudah 1 tahun Bapak-Bapak Ibu ya, Bu Haji ya. Nanti bersama-sama kita doakan Bu Haji ya. Dan alhamdulillah dari keluarga Haji Nadif nanti juga mau santunya nih buat adik-adik. Jadi nanti ada 2 amplop ya, alhamdulillah. Mungkin itu saja ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak beribu-ribu terima kasih kepada warga, khususnya warga RW 02 yang selama ini selalu mensupport kegiatan-kegiatan Masjid Jami Al Hidayat. Mungkin kurang lebihnya itu saja. Nanti ada penceramah khusus Bang Hasim, nanti beliau akan berceramah dan sekaligus nanti mengenang nostalgia beliau. Jadi Ustadz Hasim ini, Pak Hasim, beliau adalah remaja dulu ya. Sekarang juga masih remaja di sini gitu ya. Beliau adalah yang aktif di zaman almarhumnya Haji Nadif. Jadi nanti beliau juga akan memberikan sedikit nostalgia bagaimana dua almarhum mengirimkan kegiatan-kegiatan di masjid ini. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada dua DKM. Kita doakan senantiasa beliau sehat walafiat, dimudahkan daripada seluruh program dan hajatnya insyaallah. Selanjutnya memberikan waktu kepada orang tua kita Bapak Rekwa, kepada Bapak Jum'ir Nur SOS Al-Waqat Wa'alihi Fadiyat Sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua DKM serta anggota, saya kasih sebutin satu-satu. Yang saya hormati, sini banyak tokoh masyarakat kita, Bapak Hasan dan Bang Musar Fauzi, dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati Bapak-bapak RT, Pak RW, katanya ada halangan pada hari ini. Yang saya hormati staf kelurahan Rengkuang, Pak Amil, ada 2 Pak Amil ya, sehat ya. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, para ustadz. Yang saya hormati adik-adik sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji serta syukur kita sampaikan, kita aturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan kita juga diberikan maghfirahnya, kita diberikan ampunannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sangat penting, karena kita banyak salah. Salawat dan salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah pada alam yang berilmu. Bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, betul tadi Ketua DKM bilang bahwa saya insya Allah besok saya datang sore. Saya mau nostalgia ke sini. Jadi saya mau nostalgia ke sini karena memang remaja saya di sini. Jadi kalau kita ingat jam dinding itu udah tahun 84.
tahun 84 kita dapat hadiah dari Mas Agung Sedayu Group. Waktu itu kita ada acara Maulid ya, Agustusan ya, masih ingat. Jadi alhamdulillah kesini ada yang saya lihat barang sekecil itu. Kita sudah berapa tahun ini? Dulu kita ingat nggak waktu Jainuddin MZ tahun berapa itu? Kadus Jainuddin MZ ada di sini dulu tahun berapa? 83. Sudah banyak perubahan di musola dan jadi masjid ini, ya. Sudah banyak perubahan, tapi barang yang sekecil itu masih tertata rapi gitu. Alhamdulillah. Jadi apa ya? Ada yang saya lihat juga ke sini gitu. Masya Allah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, begitu cepat waktu berlalu. Tadi saya bilang dari musola, terus sekarang menjadi masjid yang megah seperti ini. Ini adalah hasil kerja orang-orang tua kita, warga RW 02 pada khususnya, yang bahu-membahu memang terkenal Pak. Dari dulu warga RW 02 itu kompak gitu. Jadi jangan sampai terus kesini kita sudah apa namanya, ini udah sekarang ansor nih Pak Ustadz, udah apa namanya cikal bakal gitu ya. Ini sebagai pengganti yang tua-tua gitu. Sekarang kita udah tua ya. Iya. Umur kita udah 58 sekarang umur saya. Nggak terasa usia. Nggak terasa. Jadi memang perlu sekali dalam wadah DKM Masjid Al-Hidayah ini itu kita menciptakan atau kita bibit-bibit yang akan menggantikan kita Ansor. Jadi kita jangan terlena bahwa kita akan hidup panjang, kita nggak tahu kan gitu. Jadi kita harus mempunyai bibit-bibit, harus mempunyai, kita mengkader gitu. Itu yang sangat penting karena dalam satu organisasi kalau kita nggak bisa mengkader, saya rasa organisasi itu nggak berhasil. Karena setelah kita selesai, setelah kita pensiun, nggak ada yang gantiin kita, nggak berhasil organisasi. Jadi saya anggap bahwa Masjid Al-Hidayah ini berhasil dalam pengkaderan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita yang sekarang ditinggalkan, yang sudah megah seperti ini, kita akan rawat dan kita pelihara terus dan kita ramaikan terus masjid ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kita masih dalam memperingati dalam rangka halal bihalal. Jadi saya atas nama pemerintahan Kelurahan Rempoa secara ikhlas gitu ya, saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian apabila dalam melayani Bapak dan Ibu sekalian masih kurang maksimal, masih kurang banyak kekurangan. Karena memang kita terus tiap hari, tiap bulan kita evaluasi terus agar kita bisa melayani Bapak dan Ibu sekalian warga Rempoa ini secara maksimal gitu. Kalau kata orang pelayanan prima gitu. Jadi mudah-mudahan pegawai-pegawai atau staf-staf yang ada di Kelurahan Rempoa ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, alhamdulillah sekarang kita sudah level 1 ya Pak Hasan ya. Sudah level 1. Kemarin masih ingat saya dilantik itu bulan November 2018, dilantik jadi lurah. Itu juga saya kepengen sebenarnya, cuma karena memang apa ya, udah jalan hidup, saya rasa bukan ada pilihan hidup. Kalau pilihan hidup kan kita minta wali atau bu wali saya jadi lurah atau gitu kan. Ya, malah saya waktu itu sebelumnya sudah bilang sama teman-teman, kamu jadi lurah sudah capek dari tahun 2000 jadi sektor dan gitu. Sama Pak ya kalau lurah itu beda-beda tipis. Cuma ya Allah berkehendak lain, ya saya bilang di jalan itu. Setelah saya dilantik 6 bulan saya dilantik PIM 4
Setelah diklat P4 beberapa bulan kemudian COVID. Di sini saya ingin berterima kasih pada Bapak RT, Bapak Ibu RT, Bu RW, dan kader-kader semua dan masyarakat di RW 02 khususnya. Terima kasih atas partisipasinya dalam menangani bencana COVID kemarin. Alhamdulillah kita di sini kondusif, kita di sini tidak ada aman-aman saja gitu ya. Walaupun memang banyak warga kita yang terpapar, termasuk saya juga kena. Bulan Agustus tanggal 1 saya kena sehabis rame-ramenya itu. Masya Allah, jangan sampai nanti kita ngalamin lagi dah masa-masa seperti ini ya. Jadi kita dikekang semua, kita dibatasi semua. Sampai saya rapat ke sini, sholat Jumat ditiadakan. Kenapa kita mengikuti anjuran dari Majelis Ulama Indonesia? Jadi tidak sesuai dengan hati nurani kita. Cuma ada rasa tanggung jawab untuk saya. Cuma saya bilang ya Bismillah. Saya pengennya warga saya pada sehat. Jadi itu saya berterima kasih sekali khususnya buat warga di RW 02 atas partisipasi. Mudah-mudahan ke depan kita masih bisa lebih baik lagi. Saya rasa cukup sekian sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Lurah. Kita doakan senantiasa beliau diberikan sehat walafiat, diberikan daripada penjagaan dan keamanan Allah Subhanahu wa taala, terus daripada membimbing kita di jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, sebelum kita dengarkan daripada hikmah dan nuzutul hasanah di pagi hari ini, kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Jadi semuanya bisa usuk untuk mendengarkan daripada Quran ini. InsyaAllah akan bawakan dari Fadilatul Ustaz Al-Karam Ustaz yang prestasi Allah kan Fa'alihi Fadiyallahu wa Rasulullah ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قالوا
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadaqallahu alaihi wasallam Rasulul Karim. Dan insyaallah yang membaca maupun yang mendengar kita semua dalam naungan Allah berkah daripada ayat-ayat Al-Quran. Hadirin, mari kita dengarkan dan takzim Wizatul Hasanah. InsyaAllah akan disampaikan oleh guru kita Mukarram Ustaz Bakar Azaz Asyid Adnan Al-Waqal wa alihi fadhiyatullah. Sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sini aja kali ya. Sini enak mantatin. Kalau ini kan mantatin di sini. Ah? Apa Pak? Mohon maaf nih, punten. Kalau kata orang Sunda mah punten. Maaf ya Pak RT, Pak Ketua, maaf nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru 95% yang menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kompak begini enak ya Bu? Pak, enak Pak ya Pak Lurah ya? Enak. Kalau kompak tuh enak, bersatu, menghindari perpecahan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufatin minan nar fa'aqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Allah ta'ala aidan usil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sarrahu ayub satulahu fi rizqi aw yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat mulia ini 28 Syawal 1443 Hijriah yang bertepatan dengan hari Ahad. Biasakan orang muslim nyebutinnya Ahad ya, jangan hari Minggu. Biasakan sebutannya Ahad. Ahad 29 Mei 2022. Alhamdulillah yang sekaligus kita haulan halal bihalal santunan anak yatim. Haul ini Bapak almarhum Haji Nadi Haji Muali yang setahun ya, dan sudah setahun. Tentunya tidak ada suatu kata yang pantas kita ucapkan kecuali puja puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu. Kenapa sih kita harus bersyukur kepada Allah, dan kenapa kita harus memanjatkan puji syukur kepada Allah? Karena Allah lah yang telah memberikan kepada kita cahaya kehidupan. Allah lah yang pada hari ini
masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki segala amal perbuatan kita, dan juga memberikan kesempatan kepada kita meningkatkan amal-amal kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Ya, apabila kita disuruh menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan mampu kita menghitungnya. Walaupun itu profesor botak sekalipun, tidak akan mampu dia menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Andaikan pepohonan ini dijadikan sebuah pena, air lautan dijadikan sebuah tinta untuk menulis nikmat Allah, tidak akan sanggup, tidak akan cukup air laut itu yang akan menghitung nikmat Allah. Oleh karenanya sebagai hamba Allah, agar kita tidak diusir fil ard, agar kita tidak diusir dari muka bumi ini, maka bersyukurlah kepada Allah dengan mengimplementasikannya, dengan mewujudkan, dengan menjalankan perintahnya. Jadi bersyukur itu lebih bagusnya itu dalam ibadah kepada Allah. Boleh dengan lisan, tapi diwujudkan dengan amal perbuatan. Sholat 5 waktu. Sholawat dan salam ini kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya, mendapatkan pertolongannya di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar Bapak Haji Nadif Haji Muali. Alhamdulillah, semoga Allah berikan kesehatan dan panjang umur. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Asyad Arsyad, tokoh kita, guru kita, bahkan pernah menjadi ketua DKM Masjid Al-Hidayah. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ansarullah, ketua DKM Masjid Al-Hidayah, yang begitu semangat dan tiada henti-hentinya mengadakan kegiatan dakwah di masjid yang kita cintai ini. Semoga Allah memberikan panjang umur kepada ketua DKM kita beserta para jajarannya, sehingga masjid ini tetap hidup, tetap makmur. Yang saya hormati Bapak Lurah, Bapak Zaidul Nur Emsos. Ini banyak sekali kenangan-kenangan saya sama beliau dulu waktu saya masih bujangan. Saya sering tidur di kelurahan. Tadi Pak Lurah apa ngingetin apa ya, kita tidur di kelurahan sama-sama. Ya, tahun 90-an, tahun 99 maksud saya. Tahun 99 kita sering tidur di kelurahan. Ya, saat itu saya pernah diamanatkan menjadi ketua PPS. Karena tahun 99 itu dari KPU sampai dengan PPS itu dari partai politik saat itu, dan saya kebetulan memang bergabung di partai politik tahun 99 itu, P3, Partai Persatuan Pembangunan ya dulu itu ya. Akhirnya saya terpilih jadi ketua PPS, panitia pemungutan suara. Sampai sekarang saya tetap dalam menjadi ketua TPS. Alhamdulillah, Bapak RT Aisan Jaya masih berikan kepercayaan kepada saya. Ya, walaupun saya warga RT 2, tapi saya diamanahkan menjadi ketua TPS di RT 1. Begitu. Bapak-bapak yang saya hormati, Bapak Kubila Amalia, Bapak Amil yang saya hormati, Bapak Musar Fauzi guru saya, Bapak-bapak RT, pengurus muawanah yang saya cintai, ada 1 sampai dengan RT 8, ibu-ibu, para remaja, para pemuda, wabil khusus adik-adik sekalian yang saya cintai. Sebelum saya mulai, boleh nggak saya baca pantun ya? Boleh nggak? Karena saya mau apa, jadi saya lihat dulu karena saya baru bikin tadi barusan. Karena di sini saya lihat banyak remaja, jadi mungkin
Pantunnya nih remaja juga nih. Pagi-pagi ketemu cowok tampan, punya cewek yang cantik-cantik. Selamat hari Lebaran, mari saling bermanfaat untuk kehidupan yang lebih baik. Satu lagi boleh? Burung cendrawasih terbang ke awan. Cakepnya dikit amat ya ngomong. Ini capek saya bikin dari tadi. Saya ulangi, burung cendrawasih terbang ke awan, hinggap sebentar di pohon kelapa. Maaf dan kasih kami sampaikan. Selamat bahagia di hari raya. Amin ya robbal alamin. Ini ceramah saya, tausiah saya mau lama apa mau sebentar? Mau lama apa mau sebentar? Iya. Tapi saya kalau tausiah nggak pernah lama-lama dan nggak pernah sebentar. Masa ceramah lama sebentar. Nah, Pak Ustaz Surya itu kalau baca doa nggak pernah panjang-panjang, apalagi pendek-pendek. Boleh. Ya insya Allah 20 menit ke depan ya, 20 menit ke depan. Bapak-bapak dan saudara yang berbahagia, halal bihalal itu bahasa Arab. Ya, ahilu ya hulu halalan. Artinya apa? Artinya terlepas, terurai. Gitu. Jadi arti halal, halala yahulu, ahilu yahulu halalan. Itu artinya terlepas, ya terurai, terlepas dan terurai. Ya. Jadi apa maksudnya? Ketika kita hidup itu kita banyak sekali mengalami yang namanya benang kusut, karena manusia itu tidak luput daripada kesalahan. Betul. Al insanu makhluk khata'an nisyan. Manusia itu tidak luput dari kesalahan. Itulah yang disebut dengan kusut. Sehingga kalau kita perhatikan, halal bihalal adalah mengembalikan kekusutan, mengembalikan kekusutan hubungan dengan persaudaraan yang sempat pecah. Itu arti. Kalau saya simpulkan itu begitu. Jadi banyak sekali pengertian halal bihalal, tapi saya simpulkan itu mengembalikan kekusutan hubungan persaudaraan dengan saling bermaaf-maafan di acara halal bihalal begitu. Ya. Nah, sebelum kita berbicara bihalal, jelas ending dari puasa itu adalah kita akan diampuni dosa kita yang terdahulu. Betul ya? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya, kalau kita berpuasa dengan penuh ikhlasan karena Allah Ta'ala, maka dosa kita yang lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan catatan kita berpuasanya karena Allah. Dan semua ibadah yang kita laksanakan penuh dengan keikhlasan karena Allah, bukan karena yang lain. Ya, makanya Idul Fitri itu ada, asal katanya adalah ada, itu artinya kembali. Fitri artinya apa? Arti fitri yang aslinya itu adalah setelah kita makan. Jadi artinya makan sebetulnya. Ya, setelah bulan puasa selesai kita dibolehkan makan, begitu. Tapi karena kata Allah, kalau kita melaksanakan puasa dengan penuh ikhlas, kita ini seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa. Makanya dikatakan Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Selama sebulan penuh kita dilatih oleh Ramadan untuk apa? Membina puasa, membina ibadah. Yang jelek-jelek kita lebur, yang jelek-jelek kita lebur.
Masuklah kita bulan suci masuklah kita bulan Syawal, bulan peningkatan. Ya, atau orang kita menyebutnya lebaran. Ya, Idul Fitri. Kalau lebaran itu umum ya. Kalau lebaran itu orang yang tidak puasa ikutan gitu. Tapi kalau Idul Fitri khusus bagi orang-orang yang berpuasa, begitu ya Pak Kamal ya. Ya, kembali kepada kesucian, artinya kita bersih dari segala dosa karena ditempa pada bulan suci Ramadan itu. Ya, kalau lebaran siapa aja boleh, yang nggak sholat, yang nggak sholat, yang nggak pernah sholat, yang mabuk-mabuk boleh. Ya, nah sedikit mungkin saya bercerita. Bulan suci bulan Syawal itu dihiasi dengan yang namanya ketupat, ya, ketupat. Jadi ke dalam saat Sunan Kalijaga ya. Kalau orang Jawa bilangnya apa tuh ya, ngaku papat ya, ngaku lepat. Jadi upat itu ngaku lepat artinya mengakui kesalahan. Kalau kata Sunan Kalijaga, Sunan Kalijaga itu berdakwah di daerah Jawa. Ya, jadi kita mengakui kesalahan atas dosa kita kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Kemudian diartikan juga upat itu ngaku papat apa sih ya, yang empat tindakan, yang laku papat empat tindakan. Empat tindakan itu ada yang namanya lebaran, ada yang namanya luberan, ada yang namanya leburan, ada yang namanya laburan. Lebaran inilah kemarin sudah kita laksanakan setelah kita sholat Idul Fitri, kita berlebaran. Kemudian leburan ya, leburan yaitu melebur, kita sudah dilebur dosa-dosa kita pada bulan suci Ramadan. Kemudian luberan ya, meluber. Allah memberikan rezeki kita begitu banyak, oleh karenanya kita juga harus ingat kepada tetangga kita yang du'afa, yang tidak mampu. Dan yang terakhir adalah laburan. Ya, laburan itu asal kata dari kapur. Ya, kapur itu kan dapat menjernihkan air menjadi jernih. Artinya apa? Hati kita yang tadinya kotor kita jernihkan. Ya, kita jernihkan. Kita buang jauh-jauh yang jelek-jelek. Sifat kita gibah, suka ngomongin orang, fitnah orang, kita buang. Kita buang. Jangan sampai di bulan suci Ramadan kita melatih diri kita. Udah bulan Syawal, Mas, lanjutin lagi yang namanya ngomongin orang, lanjutin lagi yang namanya mabuk, lanjut lagi yang namanya perbuatan-perbuatan maksiat. Yang namanya bulan Syawal itu kita tingkatkan di segala ibadah kita. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada halal. Bil halal ini merupakan tradisi di Indonesia. Di negara lain tidak ada. Ya, di negara lain tidak ada. Dan juga pada hari ini kita menyantuni anak yatim, dan ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dalam surat Al-Ma'un dijelaskan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu siapa itu orang-orang yang mendustakan agama? Siapa? Merekalah yang menghardik anak yatim. Masya Allah. Kenapa kita disuruh memuliakan anak yatim? Karena dia belum merasakan hidupnya menjadi seorang anak yang tidak punya ayah, tidak punya ibu. Maka kewajiban bagi kita lah untuk memuliakannya, untuk menyantuninya, agar kita mendapatkan pahala, agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Alhamdulillah, Masjid Al-Hidayah continue mengadakan hal tersebut. Mudah-mudahan panitia pengurus DKM Allah berikan pahala yang berlipat ganda, dan juga kepada para donatur yang sudah memberikan materinya untuk santunan anak yatim ini. Allah berikan keberkahan, Allah berikan kelancaran di dalam rezekinya, dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, masih ada 10 menit lagi. Tadi kata Pak DKM, saya sudah bernostalgia,
Ya, saya memang cukup dekat dengan almarhum. Ya, bahkan Ibu Nani pun kalau saya berkunjung ke rumahnya selalu mengobrol dan selalu menyebut nama saya gitu ya, Bu Nadi ya. Saya memang dulu ketika masih jadi remaja, ya aktifnya di sini, dari mulai sebelum masjid jadi musola, yang mungkin Pak Haji Hasan pun mengetahuinya. Ya di sini juga ada yang lama-lama si Khairul juga. Ini saya ceritakan dulu ketua remaja di sini Bang Sanjaya, Bang Tipik ya, Bang Tipik ya. Saya lupa lupa ketuanya Bang Tipik ya, Jaya ya, Sanjaya, terus ke saya gitu. Dan saya paling lama, ada kali 15 tahunan saya jadi pengurus remaja masjid ini. Dan selalu saya mengobrol dengan Pak Haji Nadi ya, sampai dengan terakhir kegiatan muawanah pun selalu beliau memikirkannya sampai dengan muawanah terbentuk dari Pak Haji Nadi. Alhamdulillah muawanah berjalan dengan lancar dan bisa memberikan santunan kepada keluarga yang sedang berduka. Banyak sekali pergaulan saya dengan beliau, dan semuanya itu yang tujuan dia adalah bagaimana masjid ini makmur. Dulu yang saya tahu yang dari musola kecil namanya Al Jihad ini kalau nggak salah ya, Al Jihad ya, Al Jihad 3 namanya dulu, ini musola segitu besar. Bukan, memang ini adalah nahkodanya, tapi semua warga ikut membangun gitu. Semua warga ikut bangun, cuma dinahkodai, dipimpin. Ya Pak Haji Nadi gak bakalan bisa sendiri tanpa bersatu dengan warga RW 02. Tapi nahkoda kepala suku lah katakan, kepala sukunya beliau, dan alhamdulillah ya, bahkan di sekitar wilayah saja sih ya. Kok dulu malah lagi sama Sayyid almarhum ada pengajian tuh sebelum subuh ya, jam 4 itu Pak Haji Nadi ngaji gitu ya. Nah itu kebaikannya teringat terus insya Allah. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan surga yang terbaik buat almarhum. Ya, karena dia hanya berpikir untuk umat, hanya berpikir untuk masjid, tidak pernah berpikir untuk kantong dirinya sendiri. Tidak pernah untuk berbicara kantongnya sendiri. Bahkan saya juga pernah mendengar langsung dari beliau, dia tidak pernah pakai sekasar uang di masjid. Bahkan kalau dia lagi ingin bangun perusahaan sedikit, nggak diambil itu semuanya di masjid, mendingan dia beli sendiri sampai ke situ. Ya itu yang saya ingat. Ya oleh karenanya ya mungkin nanti kita akan mendoakan bersama-sama agar beliau diampuni segala dosanya dan dilapangkan kuburnya dan diberikan surga Jannatul Na'im. Kemudian sama-sama kita tahu mungkin kita juga menjadi daftar tunggu, karena kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 34, Bismillahirrahmanirrahim, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia itu memiliki ajal, memiliki kematian. Fa idza jaa ajaluhum, apabila ajal itu tiba, kita tidak bisa menunda, apalagi mempercepat. Artinya kita tidak bisa nego. Ya Allah, jangan kau cabut dulu nyawaku, nanti aja kalau saya udah tua. Nah ini dia nih, makanya bulan Ramadan yang kemarin itu jadikan bulan Ramadan yang terakhir bagi kita. Kenapa? Karena tidak ada jaminan kalau kita tahun depan bisa berpuasa. Jangankan tahun depan, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, 2 bulan yang akan datang, adakah jaminan kita masih hidup? Tidak ada.
Hanya orang yang sombong yang mengatakan saya akan tobat, saya akan sholat 5 waktu apabila saya udah tua. Itu sombong. Boleh nggak begitu? Nah ini anak remaja. Ini kadang-kadang saya adalah guru agama di sekolah S2 negeri. Saya salah satunya ya dulu ya skripsi saya itu adalah meneliti itu juga. Itu mengatakan begitu, Pak, saya nanti aja sholatnya kalau saya tua. Ngomong begitu, anak SMP. Andai kan dia ngomong hari ini seperti itu, besok dia mati. Astagfirullahaladzim. Makanya jangan sampai kita meninggal dalam tidak ibadah. Makanya selagi masih muda. Makanya kalau ibadah itu selagi masih muda. Kalau masih muda enak, duduk sila agak kesemutan. Betul nggak? Duduk sila agak kepegelan, agak ketarik. Kalau usia kami nih, saya pernah ngalamin, pernah sila lagi ayat akhir goyang-goyang itu kan ada yang ketarik di paha. Katanya kolesterol begitu. Ya. Terus kalau mau sholat, kalau udah tua nih, tetap payahan. Jadi mumpung masih muda, yang namanya sholat itu segar. Ya, jadi selagi masih muda itu kita ibadat pada Allah. Jangan kita menunggu tua. Karena kata Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 78, Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Kata Allah, di mana saja kalian berada, yang namanya kematian akan menghampiri kita, meskipun kita berada di sebuah benteng yang sangat kokoh. Betul? Betul. Pemuda adalah agent of change, agennya sebuah perubahan. Jadilah gagak terbang. Karena dalam hadis salah satunya ada 7 golongan yang dilindungi Allah dari kiamat. Itu salah satunya anak muda yang aktif di masjid, ya, sholat di masjid, aktif di masjid dalam kegiatan agama. Itu orang yang salah satu mendapatkan perlindungan dari kiamat. Itu anak muda tuh, ya, itu anak muda. Kalau orang tua ke masjid, wayahna. Kenapa Allah berikan keistimewaan kepada anak muda? Anak muda biasanya mah yang muda-muda pengennya hura-hura, betul nggak? Ya pengennya seneng, nggak ingat sama ibadah. Tapi ini ada anak muda yang aktif. Itu adalah yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali kepada kita ya. Insya Allah ya 3 menit lagi. Kematian itu akan sesuatu yang pasti. Kematian sesuatu yang sangat pasti. Dan juga ada sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah terhadap kita. Kapan kita matinya, jam berapa, dan di mana? Adakah yang tahu kita mati? Adakah yang tahu kita sebab kita mati? Ada yang tahu? Itu masih dirahasiakan oleh Allah selain kematian. Ya, selain kematian masih dirahasiakan di mana kita mati, kapan kita mati, kenapa kita mati. Oleh karena itu kata Allah dalam surat Al-Baqarah, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah sebaik-baiknya dan meninggalkan larangannya. Itu. Jangan kita menyiapkan bekal kalau kita mau jalan-jalan doang. Jalan-jalan ke Anyer, jalan ke Bandung, wah, 2 hari sebelumnya udah repot tuh. Udah repot ke sana beli ini. Dan ketemuannya udah repot nih belum? Nah, tapi kenapa kita nyantai terhadap bekal untuk akhirat? Itu yang penting yang kita pikirkan. Jangan bekal untuk pergi doang kita urusin, bekal di akhirat kita urusin juga. Udah siap belum nih kita dipanggil Allah? Udah siap belum? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Ya, itu yang kita siapkan dari sekarang. Jangan menunggu kalau sudah usia 40 tahun. Dan sekarang dari anak muda, as-salatu imaduddin, faqad aqwamadin, wa man taraka terhadap din. Salat itu tiang agama.
Ya, sholat itu dia agama. Jadi siapa yang tidak menegakkan sholat berarti dia telah menegakkan dia tidak menegakkan agamanya. Wa man taraka faqad hadama din. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia telah menentukan agama. Sekarang yang ada aqua dipegang tuh dengan tangan 5, coba aqua dipegang. Digenggam. Coba aqua digenggam dengan 5 tangan. Ya. Kelingking kita lepas sebagai kita tidak mengerjakan haji, kita tetap muslim, kita lepas itu, anggap aja aqua itu tiang, kita lepas yang kelingking, yang mengerjakan haji tidak mampu, kita tetap muslim. Kemudian yang ini nih, kita lepas lagi dari genggaman aqua, puasa, kita nggak puasa, apakah kita disebut muslim? Masih muslim. Kemudian jari tengah, ya apa ini? Zakat. Kita nggak berbayar zakat, bisa disebut muslim nggak kita? Masih. Ya, kita lepas. Tapi ketika kita lepas dulu, telunjuk dan jempol, telunjuk ini sebagai syahadat, sholat 5 waktu nih. Yang ini syahadat kita lepas, apakah jatuh ke aqua? Jatuh kan aqua? Ya, jadi dengan 2 genggaman tiang ini bisa kita genggam. Seandainya aqua itu tiang, meskipun tidak digenggam sama berangkat haji jika mampu, puasa dan zakat, tapi dia tidak digenggam oleh sholat 5 waktu dan syahadat, aqua yang kita genggam tadi jatuh. Itulah kalau kita menentukan agama karena kita tidak sholat 5 waktu. Mungkin banyak sekali yang saya sampaikan, yang ingin saya sampaikan yang berbicara tentang ini nih, tapi ya karena waktu juga masih ada acara berikutnya, insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita bisa berjumpa kembali, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini yang baik-baik itu dari Allah, yang jelek-jelek itu dari saya, dan mari kita renungkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita panjang umur, yang panjang umur, sehat walafiat, dan adik-adik yang masih sekolah silakan lanjutkan sekolahnya, anak-anak muda silakan lanjutkan sekolahnya. Tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Saya udah tua begini, usia saya 50 tahun, saya masih kuliah lagi. Walaupun dikit lagi selesai, lagi tinggal tesis. Padahal udah tua saya, 50 tahun masih kuliah saya. Apalagi kalian yang masih muda, bila perlu kalian sampai S3 atau S4 atau yang 5 STLR. Ya, itu jadi pesan saya kepada anak muda, ya para remaja, silakan sekolah terus. Ekonomi nomor 2, semangat nomor 1, itu aja. Semangat nomor 1, ekonomi nomor 2. Ya, biaya itu nomor 2. Insya Allah, kalau kalian semangat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan kemudahan segalanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada guru kita doakan senantiasa Allah berikan sehat walafiat, dikabulkan seluruh hajatnya dan ilmunya, manfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, untuk selanjutnya sebelum nanti diakhir oleh guru kita Ustaz Rono, santunan anak yatim baru kita pada pagi ini insyaallah dipandu oleh Pina Fadil Ustaz Suryadi Al-Waqud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dalam waktu semakin siang, saya akan panggil untuk anak-anak yatimnya, terutama dari RT 01. Jadi yang hadir ada 11 orang. Kami panggil untuk maju ke depan. Ya, untuk warnai Maulaya salli wa sallim da'iman setelah ala habibika khairil khalqi kulli Muhammadun sayyidul qawlaini wa thaqalain Muhammadun sayyidul qawlaini wa thaqalain wal fariqaini min murdi wa min najami wal fariqaini min murdi
ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم है ये सर सबसे ज्यादा आपकी हर बात का झुक गया है सर अदब से सारी कायनात का आपने ही है सिखाया सबको सीधा रास्ता खुश नसीबों का जुड़ा है आपसे ये राबता रहमतें दोनों जहां में आप पर हो बेपनाह हुज़ीता फिल्लाहि लम तुहज़म वलम ताहिमी हुज़ीता फिल्लाहि लम तुहज़म वलम ताहिमी हत्ता वदत उम्मतुल इस्लामी फिन नुजूमी حتى وعدت أمة الإسلام في النجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم